Di masa pandemi seperti ini, masker sudah menjadi kebutuhan yang sangat-sangat primer. Karena kalau kita nggak pakai masker, didenda. Tapi sebenarnya tujuannya baik ya, biar melindungi kita dari wabah pandemi, kita, keluarga, dan juga orang sekitar kita. Nah, karena masker sudah menjadi kebutuhan yang sangat primer, banyak brand yang berlomba-lomba bikin masker karena melihat peluang di sana. Seperti masker yang akan kita bahas kali ini, tapi bukan masker yang ini ya. Masker Indimirit ini, kalau misalkan lihat masker yang akan kita bahas ini, langsung putus talinya. Dan perkenalkan, ini adalah Razer Zephyr. Tuh, ya kan ya? Langsung mingkup loh ya masker Indimiritnya karena dia ketemu masker gaming dari Razer yang namanya Razer Zephyr. Kalau kita lihat dari packagingnya aja udah beda dengan masker yang biasa kalian beli di Indimirit yang sekali pakai buang. Ini terlihat gaming banget. Kalau saya baca di websitenya Razer, kenapa akhirnya mereka mengeluarkan masker? Karena kata mereka ada kelangkaan supply untuk masker. Makanya mereka bertindak melihat peluang bisnis di sana dan jadilah masker. Sebenarnya bukan Razer aja ya yang pertama kali mengeluarkan masker yang lumayan premium, lumayan mahal. Kalau nggak salah ada LG Wearable juga, harganya kalau nggak salah sekitar 3 juta. Nah, si Razer Zephyr ini dia dibuat dengan kata Razer ya, dengan mengundang beberapa expert. Jadi ada health professional, ada engineer, dan juga ada max expert atau ahli masker. Dan akhirnya muncullah Razer Zephyr ini. Sebenarnya ada dua masker yang dibuat oleh Razer, jadi ada Project Hazel dan juga Razer Zephyr ini. Cuman yang Project Hazel saya nggak tahu itu sekarang masih jadi konsep atau udah jadi produk. Tapi karena saya dikirimin Razer Zephyr, jadi seharusnya Razer Zephyr ini nggak lama lagi udah jadi produk ya. Karena kalau saya cek di websitenya Razer juga belum keluar harganya. Cuman kalau saya research di beberapa website review, harganya itu sekitar $99. Jadi sekitar ya 1.400.000-an lah. Untuk ukuran masker kalau dibandingkan dengan masker Indimirit memang mahal ya. Cuman kalau kita bandingkan dengan masker yang wearable lain, harganya masih cukup bersaing lah. Dan kalau kalian lihat di packagingnya ini udah terlihat ya, di sini dia bisa koneksi dengan Bluetooth, ada RGB-nya juga yang bisa terkoneksi dengan Razer Chroma, dan dia juga sudah menggunakan N95 filter yang bisa menyaring sampai 99%. Jadi masker N95 itu memang masker yang saringan filternya paling bagus. Terus kalau kita lihat di bagian belakang, nah ini ya, ini ada filter N95-nya yang bisa kita ganti. Jadi filternya ini dia bisa diganti sampai 3 hari. 3 hari ya, jangan dipakai 1 bulan. Jadi kalau udah 3 hari diganti filternya. Terus dia juga memiliki transparent design, soft silicone, terus juga N95 grade filter protection 2-way, terus ada air exchange dengan ada fan di dalamnya. Udah penasaran kan ya kayak gimana? Ini jujur aja saya belum buka, jadi langsung aja kita lihat gimana. Boxnya udah Razer banget ya. Di dalamnya ini ada box lagi, ada tulisan Razer di sini, dan ini ada pesan tagline Go Green with Razer karena printednya ini dengan soy ink yang ramah lingkungan. Terus ada apa lagi ya? Terus di sini ada juga Razer Zephyr atau apa bacanya ya? Zephyr aja ya. Oke lah, dan di dalam paket pembeliannya, seperti biasa ada tanda tangannya Min Liang Tan. Jadi ini co-founder dan juga CEO-nya dari Razer. Terus juga ada beberapa buku panduan di sini. Ada stiker juga ya, stikernya Razer dengan tagline-nya For Gamers by Gamers. Masker aja. Jadi jangan ngaku kalian itu gamers kalau kalian belum punya masker yang satu ini ya. Kita taruh di sini dulu untuk maskernya. Terus di sini kita dapat ini kayaknya sih hand sanitizer ya. Coba. Ya ini hand sanitizer. Jadi sekalian saya pakai aja. Terus di sini kita juga dapat kabel adapter ya. Ada Type A, ciri khasnya Razer yang warnanya hijau. Type A to Type C seperti ini. Kenapa ada kabel casnya? Karena dia ya sistemnya air purifier tadi. Dia ada fan-nya di dalamnya dan juga ada RGB-nya. Kalau saya lihat di websitenya Razer berapa daya tahan baterainya 8 jam kalau fan-nya itu yang paling minimal dan RGB-nya dimatikan. Dan ternyata ini bukan hand sanitizer ya. Saya so tahu aja ya, bentuknya aja kayak hand sanitizer. Dia adalah anti fog spray. Jadi ini untuk membersihkan kaca yang ada di Razer Zephyr ini biar nggak ngembun mungkin. Oke, apakah kalian udah siap melihat barangnya seperti apa? Saya juga penasaran nih. Widih, dia masih dibungkus plastik seperti ini ya. Gila. Udah kayak Kakashi atau Hayabusa gitu ya. Dan di sini masih ada plastiknya. Saya kletek dulu pelan-pelan karena kok nggak pelan-pelan? Ini apa nih? Ini bisa dicopot kan? Oh bisa, sebentar ya. Seperti ini. Ya.
pelan-pelan ya. Oke. Nah, ini tadi untuk ini loh. Nah, gitu ya. Terus kita lap. Kita dapat lap nggak? Kita nggak dapat lap ternyata. Jadi kita pakai lap saya sendiri. Nah, ini kan kalau misalkan hujan atau kena lembab kan dia bisa ngembun ya. Ini untuk membersihkan si ininya ini biar nggak ngefok atau nggak ngembun. Cuman tadi ada yang copot ketika saya bersihkan ini ya bagian mulutnya ini. Dan dia ini magnet loh ya. Nah jadi pasangnya ini enak banget. Sets. Dan untuk fan-nya ini dia kan ada dual fan ya. Jadi satu di kanan, satu di kiri. Nah jadi kalau kalian lihat ada fan-nya di sini nih. Karena kalau misalkan pakai masker terlalu lama itu kan biasanya gerah ya. Nah makanya dikasihlah kipas biar kita nggak terlalu gerah. Dan ini kipasnya 2. Sama kayak laptop gamingnya Razer ya. Kipasnya 2 dan ini juga magnet. Jadi kalau misalkan saya taruh, sets, widih. Bentar gak pas. Nah seperti ini ya. Wah gila. Terus coba kita lihat ada port apa aja. Karena tadi ada kabel type C nya. Portnya ada di mana nih? Oh ini di sini ya. Jadi portnya ini juga di rubber di sini, di seal. Nah seperti ini biar nggak gampang terkena air. Walaupun dia nggak anti air, tapi kalau misalkan ini kita gunakan hujan atau kena keringat terus masuk ke port itu kan bahaya. Dan di sini tuh ada tombol, ini sepertinya tombol power karena nggak ada tombol lain. Jadi coba kita pencet ya, kita coba pencet tahan. Sets. Apakah dia bisa nyala? Widih, RGB-nya cuy, Razer banget ya, Razer Chroma banget. Kipasnya apakah nyala? Belum nyala. Coba kita pencet sekali lagi. Wih, dia nyala. Wih, nyala dan suaranya lumayan kenceng nih. Oke, tapi apakah bisa dipelankan? Coba saya pencet lagi ya. Oh, ini mati atau antara mati atau RPM-nya pelan. Wah, ini pelan nih. Ya, kipasnya masih nyala dan kalau kita pencet lagi, mati dong harusnya dong. Oke, jadi untuk adjustment RPM-nya ada 2. Pertama kali itu dia akan paling kenceng. Terus ini adalah yang paling rendah. Dan sebelum kita pakai, kita harus pasang dulu N95 filternya. Nah filter ini dia bisa tahan 72 jam atau 30 hari, ini terlalu lama ini ya. Langsung disobek aja. Wih, dan kita dapat lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total 6 satu hari 1 ya. Berarti 3 hari untuk satu harinya itu 1 filter. Terus ini kita taruh sini dan kita tutup dengan magnetnya. Nah, seperti ini. Satu lagi ya di sini. Sets. Cuman yang saya bingung ini sepertinya buat di sini ya. Jadi di sini kan ada yang bolong nih. Jadi kita dapat filter lagi di sini. Dan apakah Razer jual filternya? Seharusnya sih jual juga ya, karena saya nggak tahu apakah di apotek ada semacam filter yang mirip seperti Razer ini, karena kayaknya nggak ada ya. Jadi mau nggak mau kita harus beli dari Razer dan saya pun juga nggak tahu berapa harganya kalau misalkan filternya ini habis terus kita beli filternya aja. Sets, bentar ya ini kayak nggak pas, kita pasin dulu. Sets, nah udah beres ya. Nah jadi kalau misalkan pakai masker wearable seperti ini jangan lupa untuk pasang filternya. Karena kalau nggak pakai filternya ya tetap aja ada partikel yang masuk. Karena yang bisa menyaring partikel itu adalah, atau droplet ya istilahnya sekarang itu adalah si N95-nya ini tadi. Jadi ini udah ditutup di bagian kiri, kanan, dan juga ada di bagian mulut sini ya. Oke, jadi sekarang langsung aja saya coba pasang. Tapi sebelum itu kalau kalian lihat ya di bagian sininya, di bagian untuk pakainya ini dia pakai rubber yang empuk. Jadi kalau dipakai sih seharusnya nyaman, dan di sini juga ada strapnya juga untuk menyesuaikan dengan besar kepala. Jadi buat orang yang kepalanya besar, paham kan ya? Kepalanya besar ya, bukan sombong. Maksudnya kepalanya ukurannya besar, masih cocok. Sekarang saya coba pakai dulu. Sets. Nah ini terus kita taruh di sini. Nah ini strapnya kita bisa paskan dulu. Wih ini enak sih. Jadi nggak terlalu dipakai itu nggak terlalu apa ya. Walaupun ini kalau saya bilang sih maskernya ini berat ya, berat banget maskernya kalau dibandingkan dengan masker yang Indomirit yang kita coba di awal tadi. Ini lumayan berat dan ini kipasnya belum nyala ya, belum saya nyalakan kipasnya. Cuman karena talinya yang fleksibel dan juga strapnya ini tadi dipakai itu masih nyaman gitu ya. Nah kan kalian kelihatan nggak ya nafasnya itu kayak berat. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai kipas, ya bisa dipakai, tapi nafasnya itu kayak terganggu gitu karena nggak ada airflow-nya. Sekarang saya coba, main berat ya. Sekarang saya coba kalau misalkan kipasnya nyala. Oh, enak banget. Baru kerasa enak kalau misalkan kipasnya nyala ya. Ini dengan RPM paling kenceng, kalau RPM yang paling rendah, coba ya. Nah ini suaranya udah nggak terlalu mengganggu sekarang. Dan buat nafas enak.
tuh ya, enak buat nafas. Wede. Gimana? Apakah saya udah kerasa seperti Hayabusa, Hanzo, atau Kakashi ya? Belum, kalau kayak gini baru nih, coba ya. Sets, wede. Sekalian saya mau bikin thumbnail ya, jadi saya gerak-gerak di sini dulu, nanti saya pilih yang paling bagus. Wih, gila. Dan sekarang kita coba eksperimen deh ya, kalau misalkan kita pakai masker ini di luar, apakah orang-orang itu bakalan ngeliatin kita karena saking penasaran dengan maskernya? Kita cobain. Oke, jadi udah saya pakai ini sekitar 4 jam lah ya. Saya ke bank tadi, terus ada kegiatan. Sekarang balik mau ke toko, sekalian kita coba lihat untuk responnya orang-orang itu kalau kita pakai masker seperti ini gimana. Tadi responnya Mbak Taylor, satpamnya di bank itu kayak awkward gitu sih ya. Tapi saya nggak berani ngerekam karena takutnya nanti dikiranya apa gitu ya. Cuman nanti kalau di mall saya berani ngerekam. Karena di situ ada anak-anak, jadi saya bisa minta bantuan. Dan experience saya menggunakan ini selama 4 jam, berat ya. Berat banget, walaupun ini sudah saya kaitkan sangat kuat. Jadi istilahnya kayak dibantu karet yang di belakang gini biar nopang beratnya, cuman masih berat. Jadi bagian hidung, bagian sini itu kayak ada yang neken gitu jadinya. Dan kalau misalkan lampunya nyala seperti ini, dimana tadi di bank nggak saya nyalakan karena saya nggak berani, belum kuat mental ternyata ya. Di bagian sininya ini transparan, terus ada lampunya warna hijau. Jadi kalau kalian lihat di situ, mulut saya itu kayak disenteri gitu sama dia. Yang tujuannya sih transparan, jadi kata Razer biar bisa melihat mimik atau ekspresi orang gitu ya. Nah seperti ini. Cuman kalau saya sih tadi saya matikan, kenapa? Karena ya ternyata urat malu saya itu belum putus-putus banget. Nah kalau dimatikan kan seperti ini ya. Ya mulutnya masih kelihatan, cuman nggak terlalu disorot gitu jadinya. Cuman kalau di mobil seperti ini kan udah boleh nggak pakai masker ya. Jadi kalau misalkan ditaruh di sini itu kayak ya enak aja karena dia ada talinya di sini dan nggak gampang hilang juga. Cuman bagian bawah ini ya. Jadi kalau misalkan ini kesentuh, seperti yang saya bilang kemarin di video yang saya ambil footage kemarin, itu gampang banget copot. Jadi harus hati-hati di bagian situ. Ngerekam bos. Dan kalau kipasnya nyala seperti ini nyala yang paling kenceng ya, dual fan-nya ini. Nafas itu enak, jadi kayak lebih enteng, kayak ada yang bantu nyedot gitu udaranya, oksigennya ya. Jadi kayak ibaratnya kalau misalkan gaming itu 4K 60 fps, ini masker saya bernafas bisa 4K 120 fps juga ya. Itu ya. Itu yang bikin agak-agak gimana gitu, saya kurang pede ya ternyata ya. Yang bikin agak kurang pede itu mulut saya itu disenteri gitu. Jadi kayak jadi pusat perhatian. Biasanya kan kalau misalkan kita lihat orang lagi ngobrol gitu ya, pasti yang kita lihat matanya. Kalau kita pakai ini kayaknya ya yang dilihat itu bakalan mulutnya. Mulutnya kenapa disenteri? Apakah baru dari dokter gigi? Apa habis filler gitu mungkin. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing, hands on dan juga sedikit review dari Razer Seafire, masker gamingnya Razer yang memiliki fitur RGB, wearable dan juga ada dual fan-nya. Kalau dipakai sih enak kalau kipasnya nyala, kalau nggak nyala itu kipasnya ya kita nafasnya jadi agak susah gitu. Dan untuk ukuran masker dia lumayan berat dan kekurangannya menurut saya ini magnetnya yang bagian bawah ini agak gampang lepas ya. Kalau yang dua ini kuat banget magnetnya, yang dua bulat ini, sedangkan yang bagian mulut ini ya kalau kena goncangan, misal kita naik motor ya, aduh, bentar, malah yang lepas hidung saya. Itu nggak mungkin copot. Cuman kalau misalkan kita lagi mungkin mau gatel ya, kita lihat di sini gatel, terus ini kita sentuh gini, nah dia akan copot seperti ini. Jadi kekurangannya di situ, jadi seharusnya sih magnetnya diperkuat lagi lah. Karena kalau misalkan ini jatuh, iya, saya nggak tahu apakah Razer jual partnya ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Sabudi, kembali. And see you in the next video.
Bye-bye.